Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Tadinya aku seorang penjahat, tetapi kini dikasihi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sudah bersyukur hari ini? Sudah merasakan dikasih Allah? Sudah juga. Hari ini kita mendengarkan dalam bacaan pertama bagaimana Paulus bersyukur kepada Allah dan juga merasa dikasihi oleh Allah sendiri. Padahal dia juga mengakui bahwa sebelumnya dia bukanlah orang yang baik. Bahkan dia mengakui diri sebagai penghujat yang menganiaya orang Kristen, yang kemudian bahkan berani ingin membinasakan orang-orang Kristen. Tetapi karena kasih karunia Allah, Paulus kemudian dipanggil untuk sebuah pelayanan yang sangat besar. Mengikuti Kristus dan kemudian menjadi pewarta untuk karya keselamatan. Refleksi yang diberikan atau yang disampaikan oleh Paulus ini juga mengingatkan kepada kita akan kasih karunia Allah kepada kita. Dalam perjalanan hidup kita, banyak sekali hal yang dapat kita temukan bagaimana Allah mengasihi kita. Entah tadinya kita tidak sering ke gereja, lalu kemudian sering datang ke gereja karena kita merasa terpanggil dan karena kita merasa bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Dan memang demikian bahwa Allah telah mengasihi kita sehingga Dia mengumpulkan umatnya untuk terus memuliakan dan memuji Dia. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lewat refleksi yang diberikan oleh Paulus ini, mari kita juga mengucap syukur kepada Tuhan dan juga merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita sehingga mengundang kita untuk berada di tempat ini, untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menyambut tubuh Tuhan sendiri. Itulah wujud kasih Allah kepada kita. Dan kasih Allah itu sendiri harus kita tanggapi dalam kehidupan kita masing-masing. Jawaban ya yang berasal dari diri kita menjadi jawaban iman yang dapat kita wartakan kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita bersyukur atas kasih Allah itu. Dan mari kita juga merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.